Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan perkuliahan Mazahibut Tafsir wa Manahijuhu dalam keadaan sehat. Dan salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada eh, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama mendengarkan pemaparan revisi dari kelompok 2 terkait latar belakang munculnya metode, pendekatan, dan cara tafsir serta perkembangannya. Sebelum itu, marilah kita memulai perkuliahan kita hari ini dengan sama-sama membaca doa agar ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah. Untuk itu, saya mempersilahkan kepada Saudari Siti Masyita Syahruddin untuk memimpin doa. Kepada Saudari Siti Masyita dipersilahkan. Silakan, silakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum kita memulai mata kuliah dan perkuliahan kita hari ini, uh, sebaiknya kita berdoa agar diberi pemahaman yang baik serta menjadi ilmu yang berkah atas perkuliahan kita pagi ini. Al-Fatihah. Amin. Baik, terima kasih kepada Saudari Siti Masyita Syahruddin. Selanjutnya, marilah kita sama-sama mendengarkan pemaparan revisi makalah dari kelompok 2. Pada pemateri-pemateri dari kelompok 2, saya persilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Eh, izin teman saya untuk share screen. Baik, em, insya Allah pada kesempatan hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Latar Belakang Munculnya Metode, Pendekatan, dan Corak Tafsir serta Perkembangannya. Di mana makalah ini sebenarnya sudah dipresentasikan pekan lalu, tapi hari ini eh, dengan revisi dari pekan lalu yang telah disampaikan oleh Ustadz dan juga masukan dari teman-teman, maka hari ini kami coba presentasikan kembali dengan hasil yang telah direvisi. Eh, Baik, untuk pembahasan pertama, saya akan yang akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu mengenai definisi metode, pendekatan, dan eh, cara tafsir. Baik, untuk yang pertama, yaitu metode tafsir, yaitu cara atau teknik sistematis dalam memahami ayat Al-Quran, misalnya metode ijmali, yaitu secara global, tahlili, rincian, rincian ayat, lalu maudhu'i, tematik, atau dan muqarran, yaitu perbandingan. Nah, secara etimologi, kata
Metode sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos yang berarti cara. Dalam Islam, metode tafsir itu sering juga disebut sebagai manhaj, seperti yang tercermin dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48. Lalu secara istilah, metode tafsir itu eh, juga merupakan langkah-langkah yang dipikirkan matang-matang untuk mendapatkan makna yang sesuai dengan maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eh, Selanjutnya, pendekatan tafsir itu adalah proses atau metode dalam mendekati dan memahami makna ayat Al-Quran, di mana pendekatan ini menjadi awal dari proses tafsir dan mencakup cara pandang dalam memahami teks. Eh, Adapun beberapa jenis pendekatan itu bisa beraneka ragam, bisa dengan pendekatan bahasa, sejarah, sosiologi, budaya, dan lainnya, yang nantinya insya Allah akan lebih jelas atau lebih detail disampaikan di bagian klasifikasi. Selanjutnya, untuk corak tafsir, dari segi terminologi, eh, corak itu diartikan sebagai warna yang menyeratkan beragam pendekatan dalam penafsiran seperti linguistik atau sosiologis, di mana corak tafsir itu karakteristik khusus yang membedakan penafsiran satu mufasir dengan yang lainnya. Nah, adapun dari yang pemakalah dapat bahwa disebutkan bahwa Imam Al-Zarkashi dan Quraisy Shihab membagi corak tafsir itu menjadi beberapa jenis. Seperti yang pertama, tafsir bil ma'sur, yaitu berdasarkan hadis dan riwayat sahabat. Lalu ada tafsir bil ra'i, yaitu pemikiran dan ijtihad mufassir. Lalu ada juga tafsir sufi dan juga tafsir tematik. Nah, eh, dan insya Allah untuk eh, tafsir bil ma'sur dan bil ra'i yang menjadi perdebatan pekan lalu, insya Allah mungkin akan lebih dispesifikan nanti di pembahasan selanjutnya. Selanjutnya untuk pembahasan sejarah, metode, pendekatan, dan corak tafsir serta perkembangannya. Yang pertama, un- untuk sejarah munculnya metode tafsir, di mana sebenarnya penafsiran Al-Quran itu telah berkembang atau telah ada sejak masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana saat itu metode tafsir yang digunakan itu sederhana, ringkas, dan mencakup umum. Atau pada saat ini kita sebut dengan metode ijmali, di mana Nabi pada saat itu menjelaskan Al-Quran secara langsung kepada sahabat, eh, dan langsung juga memberikan jawaban yang cukup umum, ringkas, jelas, dan padat, karena pada saat itu mengingat audiens atau pendengar pendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan orang-orang yang cakap di bidang bahasa Arab. Lalu ketika Islam semakin meluas keluar Arab dan juga bertambahnya penganut yang baru saja masuk Islam, sehingga menimbulkan tantangan ya dalam pemahaman teks dalam Al-Quran. Sehingga dari kebutuhan ini muncullah metode tahlili atau metode analisis yang memberikan penjelasan lebih rinci. Lalu setelah itu di zaman modern muncul kembali metode baru yang disebut dengan metode tematik atau maudhu'i, yang di mana metode ini mengelompokkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan temanya, yang selanjutnya akan dijadikan kajian lebih sistematis dan relevan dengan kebutuhan zaman. Lalu setelah itu muncul juga metode mukoron atau perbandingan yang bertujuan untuk membandingkan penafsiran ayat-ayat serupa dalam berbagai tafsir. Lalu yang kedua, sejarah munculnya pendekatan tafsir, di mana pendekatan tafsir Al-Quran ini muncul dan berkembang berdasarkan latar belakang sejarah, adanya juga tantangan intelektual, dan juga adanya dinamika sosial politik umat Islam, di mana ada beberapa faktor penting yang mempengaruhi muncul dan berkembangnya pendekatan tafsir ini, yaitu adanya perkembangan aliran teologis dalam Islam, di mana setelah wafatnya Nabi muncul berbagai aliran teologi seperti Sunni, Mu'tazilah, yang di mana
masing-masing memiliki pendekatan berbeda dalam menafsirkan Al-Quran. Selanjutnya, adapun pengaruh filsafat Yunani dan perkembangan intelektual, terutama di masa Bani Abbasiyah, di mana munculnya para filsuf Yunani yang mempengaruhi para para mufasir seperti Al-Farabi, Ibnu Sina dan lain sebagainya dalam mengembangkan penafsiran Al-Quran dengan melakukan pendekatan filosofi. Lalu adanya juga kebutuhan sosial politik dan konteks sejarah. Nah, pendekatan tafsir juga berkembang karena dipengaruhi oleh konteks sosial politik. Misalnya pada masa kolonial, di mana bentuk di mana para mufasir ini banyak eh, mem, apa ya, banyak menulis karyanya atau banyak menafsirkan Al-Quran sesuai dengan pada masa itu atau pada masa kolonialisme. Sehingga pada masa itu salah satunya salah satunya yaitu Muhammad Abduh juga mencoba menafsirkan Al-Quran sesuai dengan nilai-nilai modernitas seperti keadilan dan reformasi sosial. Lalu ada juga pengaruh tasawuf yang berfokus pada pengalaman spiritual dan dalam memahami Al-Quran, adanya juga perkembangan ilmu pengetahuan yang pada saat ini tentunya juga sampai saat ini memperkenalkan dengan pendekatan ilmiah dalam tafsir. Lalu adanya juga perbedaan budaya dan latar belakang sosial dan juga kebutuhan umat Islam di zaman modern. Selanjutnya yaitu sejarah dan perkembangan dari corak tafsir. Eh, munculnya eh, munculnya corak tafsir dan perkembangannya itu sebenarnya dipengaruhi juga oleh beberapa faktor yang melibatkan sejarah, politik, teologi, dan ilmu pengetahuan. Eh, namun dari perbedaan karena adanya perbedaan metodologi dari setiap mufasir dalam menafsirkan Al-Quran menghasilkan pendekatan yang berbeda dan juga sehingga menghasilkan corak yang berbeda. Terutama perkembangan ilmu pengetahuan dalam dunia Islam itu mencapai puncaknya pada akhir dinasti Umayyah dan awal dinasti Abbasiyah, di mana khususnya di bawah kekhalifahan eh, Harun ar-Rasyid, di mana beliau sangat memperhatikan kemajuan ilmu pengetahuan yang kemudian dilanjutkan oleh penerusnya, di mana pada masa ini itu dikenal juga sebagai masa keemasan, yaitu dunia Islam pada masa itu mengalami kemajuan pesat dalam bidang pemikiran, pendidikan, dan peradaban. Nah, selama abad pertengahan ini, berbagai disiplin ilmu terkait dengan Islam seperti ilmu fikih, tasawuf, dan sebagainya itu berkembang pesat, sehingga banyak orang tertarik untuk mempelajari disiplin-disiplin ini untuk memahami Al-Quran. Dan dari inilah latar belakang munculnya juga berbagai corak tafsir yang berkembang hingga saat ini. Em, Adapun pemakalah berikan poin-poin utama yang melatar belakangi munculnya beragam corak tafsir, yaitu adanya perbedaan metodologi dan pendekatan, lalu adanya juga latar belakang sosiokultural, adanya juga konteks sejarah politik, lalu adanya perbedaan mazhab, lalu perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat, adanya perkembangan tasawuf, lalu adanya perbedaan penekanan antara tafsir tematik dan tafsir global, lalu adanya interaksi dengan tradisi non-Islam, lalu perkembangan zaman dan kebutuhan umat, lalu juga adanya penggunaan bahasa dan gaya bahasa. Baik, itulah eh, pemaparan untuk poin dari definisi dan juga sejarah munculnya metode pendekatan dan juga corak tafsir. Untuk poin selanjutnya yaitu pembahasan tentang klasifikasi metode, pendekatan dan corak tafsir akan disampaikan oleh atau dijelaskan oleh saudara Rais Afroddin. Dengannya dipersilakan. Baik, terima kasih pada pemateri pertama
Saya ambil alih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin melanjutkan materi yang dibawakan oleh pemateri pertama tadi, mengenai klasifikasi metode pendekatan dan corak tafsir. Bukan beberapa metode, di antaranya yang telah dijelaskan oleh pemateri pertama tadi, bahwa ada metode ijmali, ada metode maudhu'i, dan ada metode muqaron. Nah, ada metode ijmali itu adalah para sahabat ketika menafsirkan Al-Quran itu tidak memberikan rincian yang detail, hanya secara ijmali atau global. Dalam hal ini, metode ijmali memahami dan menjelaskan makna-makna yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran secara ringkas saja, umum, dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan gaya bahasa yang terkenal. Kemudian ada metode tahlili. Secara harfiah merupakan lepas atau terurai. Maksudnya metode ini merupakan metode menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara detail atau rinci, berbeda dengan metode ijmali tadi yang hanya secara global saja, secara ringkas. Kemudian dia jelas dalam memaparkan atau menjelaskan makna-makna yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran dari berbagai segi dan mengikuti urutan yang terdapat dalam mushaf itu sendiri. Metode ini digunakan para mufasir untuk menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dari berbagai aspek, mulai dari aspek bahasa, asbabun nuzul, munasabah, dan aspek lainnya yang memungkinkan sesuai minat dan kecenderungan mufasir sendiri. Kemudian ada metode maudhu'i. Nah, secara bahasa artinya itu menaruh atau meletakkan sesuatu. Sedangkan maudhu'i yang dimaksud adalah yang dibicarakan, judul atau topik, sehingga tafsir maudhu'i berarti penjelasan ayat-ayat Al-Quran mengenai satu judul atau topik pembahasan tertentu. Jadi metode tafsir maudhu'i ini adalah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran tidak berdasarkan urutan ayat dan surah terdapat dalam mushaf, namun berdasarkan topik atau masalah yang akan dikaji. Nah, itu. Kemudian ada metode muqaron atau perbandingan. Eh, Prof. Quraisy Shihab mengungkapkan bahwa tafsir muqaron adalah membandingkan ayat-ayat Al-Quran satu dengan yang lainnya, yaitu ayat-ayat yang memiliki persamaan dan kemiripan redaksi dalam dua kasus atau masalah yang berbeda atau lebih. Kemudian adapun klasifikasi atau pembagian dari pendekatan tafsir, di antaranya ada pendekatan tekstual, ada pendekatan kontekstual, ada pendekatan secara bahasa, ada pendekatan secara historis, sosiohistoris. Adapun mengenai klasifikasi corak tafsir, di antaranya tafsir fikih yang memiliki corak hukum, kemudian ada tafsir falsafi, ada tafsir ilmi, tafsir tarbawi, tafsir adabi ijtimai, tafsir akhlaki, dan yang terakhir yang ada di makalah kami itu tafsir sufi. Nah, kemudian perbedaan antara tafsir bil maksur dan tafsir bil ra'yi. Ya, tafsir bil maksur merupakan tafsir yang bersumber langsung dari dalil atau riwayat yang berasal dari Al-Quran itu sendiri.
hadis Nabi Muhammad atau perkataan sahabat serta tabi'in. Istilah ma'sur berarti yang diriwayatkan atau yang sampai dari generasi sebelumnya. Jadi tafsir ini tentunya memprioritaskan sumber-sumber yang dapat dipercaya dan diikuti secara tekstual tanpa interpretasi pribadi. Adapun sumber-sumber yang digunakan oleh tafsir bil ma'sur yaitu Al-Quran dengan Al-Quran, artinya menggunakan ayat Al-Quran untuk menjelaskan yang lain. Misalnya kata zulmin dalam surah Al-An'am ayat 82 dijelaskan oleh surah Luqman ayat 13 sebagai syirik. Kemudian Al-Quran dengan hadis. Penggunaan hadis Nabi sebagai penjelas ayat-ayat dalam Al-Quran yang kurang jelas. Contohnya dapat ditemukan pada ayat-ayat hukum yang membutuhkan penjelasan tambahan dari hadis Rasulullah SAW. Yang ketiga ada perkataan sahabat mengacu pada interpretasi para sahabat, terutama mereka yang terkenal seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, karena mereka berinteraksi langsung dengan Nabi dan memahami konteks turunnya ayat atau sebabun nuzul. Perkataan tabi'in, walaupun hal ini kurang otoritatif dibandingkan sahabat, tapi perkataan tabi'in diakui sebagai referensi dalam tafsir bil ma'sur, khususnya dari tabi'in yang dikenal alim dan ilmu tafsir seperti yang menguasai ilmu tafsir seperti Qatadah. Kemudian apa kelebihan dari tafsir bil ma'sur? Yang pertama itu menjaga keaslian makna ayat Al-Quran, karena tentunya dia akan bersumber langsung dari riwayat yang sahih. Kemudian memiliki dasar yang kuat dalam memahami Al-Quran sesuai dengan konteks awal. Yang menjadi kekurangan dari tafsir bil ma'sur terkadang terbatas dalam menjawab persoalan kontemporer yang terjadi di era-era belakangan ini, dikarenakan tidak memberikan banyak ruang interpretasi baru. Adapun kekurangan yang lain dari tafsir bil ma'sur itu berpotensi membawa perbedaan pendapat jika ada riwayat yang berbeda-beda atau bertentangan. Nah, adapun tafsir bil ra'yi, tafsir yang didasarkan pada ijtihad atau pendapat pribadi mufassir, selama masih dalam batas-batas yang sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Istilah ra'yi berasal dari kata ra'yi yang berarti pendapat atau pemikiran. Tafsir ini muncul sebagai jawaban terhadap permasalahan yang tidak dijelaskan secara tekstual dalam Al-Quran atau hadis. Jenis-jenisnya itu ada dibagi menjadi dua. Pertama ada ra'yi mahmud atau yang terpuji, tafsir yang tetap berpegang pada prinsip-prinsip tafsir yang sahih, yaitu tidak bertentangan dengan Al-Quran, hadis, atau ijma' ulama. Nah, tafsir ini umumnya dilakukan oleh ulama yang memiliki kapasitas tinggi dalam ilmu agama dan kemampuan dalam berijtihad. Kemudian ada yang dinamakan ra'yi mazmum atau yang tercelah. Nah, tafsir ini merupakan tafsir yang didasarkan pada spekulasi atau opini tanpa didukung dalil yang kuat. Bahkan terkadang hanya spekulasi atau khayalan mufassir semata. Tafsir seperti ini sangat dihindari karena bisa menyesatkan dan menyimpang dari makna asli Al-Quran. Kelebihan dari tafsir bir-ra'yi. Yang pertama, eh, dapat memberikan kebebasan dalam memahami Al-Quran sesuai konteks zaman yang selalu berubah. Kemudian memungkinkan jawaban atas persoalan-persoalan kontemporer yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran. Kemudian kekurangannya, tafsir bir-ra'yi ini berisiko menimbulkan penafsiran yang subjektif dan kadang bertentangan dengan esensi syariat jika mufassir tidak berhati-hati.
Kemudian juga membuka peluang penafsiran yang tidak sesuai dengan makna asli ayat jika mufassir tidak menguasai syarat-syarat tafsir yang sahih. Adapun pendapat ulama tentang keduanya, eh, seperti Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa tafsir yang terbaik adalah tafsir bil ma'thur karena sesuai dengan cara Nabi dan para sahabat dalam memahami Al-Quran. Beliau mengkritik tafsir bil ra'yi jika tidak memiliki dasar kuat dalam sunnah atau perkataan sahabat. Adapun Imam Al-Qurtubi menilai bahwa tafsir bil ma'thur adalah metode yang harus diprioritaskan. Namun beliau tidak menolak tafsir bil ra'yi yang dilakukan oleh ahli tafsir dengan syarat tidak bertentangan dengan dalil yang ada. Adapun Ar-Razi lebih moderat dalam memandang tafsir bil ra'yi. Beliau berpendapat bahwa menggunakan pendekatan rasional dalam tafsir itu penting, tetapi tetap berpegang pada aturan bahwa setiap penafsiran harus konsisten dengan Al-Quran dan Sunnah. Imam Suyuti dalam hal ini memandang tafsir bil ma'thur sebagai utama, tetapi ia juga mengakui keberadaan tafsir bil ra'yi dengan syarat bahwa mufassir memiliki alat ilmu yang memadai seperti bahasa Arab, balaghah, dan asbabun nuzul itu tidak tertolak. Nah, adapun analisis terkait kategori tafsir bil ma'thur dan bil ra'yi, kami membagi beberapa komponen dalam makalah. Pertama, eh, sebagai metode tafsir. Nah, tafsir bil ma'thur dan bil ra'yi ini lebih tepat dikategorikan sebagai metode tafsir karena keduanya memiliki pendekatan langsung yang digunakan mufassir dalam menjelaskan ayat-ayat dalam Al-Quran, menunjukkan bagaimana sebuah teks dipahami dengan pendekatan tekstual atau bil ma'thur dan logik ijtihad atau bil ra'yi. Adapun sebagai pendekatan tafsir dari sudut pandang lain, tafsir bil ma'thur dan bil ra'yi dapat dilihat sebagai pendekatan dalam menafsirkan Al-Quran. Hal ini dikarenakan pendekatan bil ma'thur condong kepada literal dan sumber riwayat, sedangkan bil ra'yi lebih fleksibel dan kontekstual. Nah, pendekatan di sini merujuk pada cara pandang mufassir dalam memahami teks dengan pola pikir tertentu. Sebagai corak tafsir, tafsir bil ma'thur dan bil ra'yi juga sering dianggap sebagai corak atau gaya tafsir yang mencerminkan karakter tafsir tersebut. Tafsir bil ma'thur memiliki corak konservatif karena mengikuti riwayat secara ketat, sementara bil ra'yi mencerminkan corak yang dinamis dan modern karena membuka interpretasi yang lebih luas. Namun Ibnu Taimiyah dan Imam Abu Hanifah lebih spesifik dalam memposisikan keduanya. Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah menekankan bahwa tafsir bil ma'thur seharusnya menjadi metode utama dalam menafsirkan Al-Quran. Menurutnya, mengikuti apa yang telah diterima dari Nabi dan sahabat adalah cara paling aman dan benar dalam memahami Al-Quran. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, menganggap tafsir bil ma'thur sebagai pendapat yang bisa dikatakan sebagai pendekatan yang sah. Jadi Imam Abu Hanifah menganggap bahwa tafsir bil ra'yi ini sebagai pendekatan, terutama ketika menghadapi masalah yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran. Beliau percaya bahwa penggunaan akal dan logika penting dalam konteks tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa tafsir bil ma'thur lebih sering dipandang sebagai metode karena berlandaskan pada sumber-sumber otoritatif yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, metode tafsir bil ma'thur menjamin ketaatan pada teks dan tradisi Islam yang telah mapan. Sedangkan tafsir bil ra'yi di sisi lain dianggap sebagai pendekatan yang lebih fleksibel dan responsif terhadap konteks sosial dan budaya yang berubah. Pendekatan ini memungkinkan adanya inovasi dalam memahami Al-Quran tanpa melanggar prinsip dasar syariah. Dengan demikian, kedua jenis tafsir ini saling melengkapi dalam konteks pemahaman Al-Quran, di mana tafsir bil ma'thur memberikan dasar yang kokoh,
Sedangkan tafsir bil ra'yi menawarkan ruang untuk penalaran dan konteks kontemporer. Mungkin sekian dari saya. Saya berikan kepada pemateri ketiga, Saudari Siti Hardianti Rukmana. Mohon maaf sebelumnya, Saudara Rey, slide PPT-nya tidak jalan, tidak terganti. Ya, silahkan dilanjutkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan atau memaparkan materi selanjutnya terkait dengan urgensi metode pendekatan dan corak tafsir dalam kontribusinya terhadap masalah sosial, etika, dan spiritual di masyarakat. Dapat kita ketahui bahwasanya berbagai tantangan seperti ketidakadilan sosial, degradasi moral, dan krisis spiritual menuntut adanya solusi yang tidak hanya bersifat pragmatis, tetapi juga dapat memberikan jawaban yang mendalam dari sudut pandang agama. Nah, disinilah pentingnya memahami dan mengembangkan metode pendekatan serta corak tafsir dalam konteks studi Islam, khususnya dalam tafsir Al-Quran. Yang pertama, adapun urgensi metode tafsir. Metode tafsir ini memainkan peran penting dalam menelaah dan memahami teks-teks Al-Quran secara tepat. Tanpa adanya metode yang benar, potensi penyimpangan dalam memahami teks menjadi lebih besar. Metode yang beragam seperti metode tahlili, ijmali, maudu'i, dan muqarrin memberikan pendekatan yang berbeda dalam menggali makna teks. Misalnya pada metode maudu'i. Pada metode ini sangat relevan untuk menjawab masalah-masalah kontemporer karena mampu merangkum berbagai ayat Al-Quran yang berbicara mengenai satu tema tertentu seperti keadilan sosial, hak-hak perempuan, ataupun lingkungan sekitar. Kontribusi metode tafsir sangat jelas dalam masalah sosial, terutama dalam konteks keadilan dan kesetaraan. Kemudian urgensi pada pendekatan tafsir dapat dilihat dalam menjawab isu etika. Dalam dunia yang semakin sekular ini, krisis etika itu menjadi salah satu masalah utama di masyarakat. Nah, pendekatan tafsir yang kritis dan kontekstual ini sangat dibutuhkan untuk menafsirkan Al-Quran dalam ranah etika modern. Pendekatan kontekstual dapat menjembatani pemahaman antara nilai-nilai Al-Quran dan dinamika etika modern. Misalnya, tafsir Al-Quran mengenai kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan dalam transaksi ekonomi dapat diterapkan dalam isu-isu seperti praktik bisnis yang beretika, sehingga mampu membantu membangun budaya ekonomi yang lebih transparan dan adil di masyarakat. Kemudian pada corak tafsir dapat dilihat urgensinya dalam kontribusinya terhadap spiritualis. Corak tafsir yang mendalam dan bernuansa tasawuf atau sufistik juga memiliki peran besar dalam memperkuat spiritualitas di tengah masyarakat yang semakin materialistis. Tafsir dengan corak ini seringkali berfokus pada pengembangan aspek spiritualitas individu, menekankan pentingnya hubungan yang lebih dekat antara manusia dan Tuhannya. Tafsir sufistik menekankan aspek batiniah dari ajaran-ajaran Al-Quran yang sangat penting dalam membentuk kedalaman spiritual di tengah masyarakat yang seringkali terjebak dalam rutinitas dan kesibukan duniawi. Kontribusi dari corak tafsir ini adalah memberikan ruang bagi masyarakat untuk merenungkan kembali
makna hidup yang lebih dalam, serta menyeimbangkan antara tuntutan dunia dan kebutuhan rohani. Kemudian dampak konkret terhadap masyarakat. Secara keseluruhan, metode pendekatan dan corak tafsir tidak hanya berfungsi untuk memahami Al-Quran semata, tetapi juga memiliki dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat. Dalam konteks sosial, etika, dan spiritual, tafsir memberikan panduan yang aplikatif dalam menghadapi berbagai masalah kontemporer. Misalnya dalam masalah sosial, tafsir tentang keadilan sosial dapat mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam mengatasi ketidakadilan. Dalam ranah etika, tafsir yang kontekstual membangun nilai-nilai etika dalam dunia modern. Sedangkan dalam dimensi spiritual, corak tafsir sufistik mengajarkan masyarakat untuk selalu menjaga keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Kesimpulannya, keberagaman dalam tafsir seperti metode, pendekatan, dan corak tafsir yang beragam adalah cara agar Al-Quran dapat dipahami sesuai kebutuhan zaman. Kemudian dalam peran tafsir modern, menjadikan Al-Quran tetap relevan di era globalisasi dengan menjawab tantangan sosial, etika, dan spiritual umat Islam. Mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada para pemateri kelompok 2 yang telah memaparkan materinya dengan sangat baik dan sangat jelas ya saya rasa. Selanjutnya, setelah mendengarkan pemaparan materi terkait latar belakang munculnya metode, pendekatan, dan cara tafsir serta perkembangannya, eh, kita akan, saya persilahkan kepada teman-teman yang bukan materi untuk masing-masing mengajukan pertanyaannya kepada kelompok 2. Bisa juga berupa tanggapan, sanggahan, atau penambahan materi. Baik, Sebelum selesai pertanyaan moderator, ya, iya. minta ada beberapa hal dulu yang diperkuat oleh oleh pemakala ya. Di antara pemakala bisa menjawab secara bergiliran atau ada satu dua orang yang bisa mewakili atau bagaimana teknis cara jawabnya sebentar. Yang penting minta tolong untuk diarahkan sedikit supaya temannya, anu ya. Misalkan tadi dikatakan pendekatan historis, pendekatan bahasa ya. Apakah tidak ada corak tafsir bahasa? Ya, pendekatan bahasa. Apakah tidak ada namanya corak tafsir bahasa? Padahal di satu sisi banyak tafsir-tafsir yang eh, ber, bercorak lugawi istilahnya. Ya, ada khusus balago atau nahu, sorof, bahkan khusus mengikrab, ya kan, dan seterusnya. Ataukah bagaimana? Nah, itu dulu satu. Ada yang ingin saya ingatkan sebenarnya ini, karena kemarin sudah bertanya semua, saya ingin supaya mengarahkan supaya tidak mengambang lagi terus ini. Kalau mengambang lagi masih ada lagi pertemuan berikutnya makalah ini. Padahal setelah ini harusnya sudah dalam bentuk artikel makalah ya, artikel jurnal. Oke, mungkin ada yang menjawab, apakah tidak ada tafsir lugawi atau tafsir bercorak bahasa atau bagaimana? Kalau pendekatannya saya lihat tertulis ada, kalau coraknya ada atau tidak, atau bagaimana? Silakan. Itu dulu untuk sementara. Dan bisa, Izin, silakan, izin. silakan. Kalau menurut hemat saya, Ustadz, mungkin sekaitan dengan perbedaan para ulama atau para mufassir dalam mendefinisikan ketiganya, Ustadz. Mungkin eh, mereka berbeda-beda dalam menafsirkan atau mendefinisikan metode pendekatan secara corak tafsir. Sehingga ada yang mengatakan bahwa bahasa itu merupakan pendekatan dan eh, bahasa itu, lughah itu bisa juga dikatakan sebagai corak. Mungkin itu anunya, Ustaz, salah satu alasannya. Maksudnya,
Apa alasannya kalau bahasa sebagai pendekatan? Apa alasannya kalau bahasa sebagai corak? Nah, Kalau alasannya bahasa sebagai pendekatan mungkin saya belum bisa menjawab Ustadz, tapi kalau alasannya bahasa dikatakan corak karena mungkin karakteristik tafsir Ustadz, bahasa Ustadz. dulu. Pendekatan Pada sebagai pendekatan ada di makalah Anda ya. Saya lihat iya Ustadz. Anda Iya, kan bahasa sebagai pendekatan. Kalau bahasa sebagai corak tidak ada ya. Coba tadi iya Ustadz. dilanjutkan. Hmm. Kalau menurut saya itu Ustadz, maksudnya Ustadz. Mungkin karena corak itu sekaitan dengan karakteristik penafsiran Ustadz. Sehingga masuk kalau dikatakan logo itu adalah corak, corak lugawi. Baru yang Anda tulis, logo itu pendekatan, beda lagi. Jadi yang mana pendapat mana yang Anda ini? Di makalah Anda, Rai? Atau bagaimana pendapat teman-teman tak? Siapa tahu satu makalah ini juga beda pendapat sih. Iya kan, belum para expert itu, para ahli tafsir berbeda pendapat. Ternyata para pembuat makalah saja ini beda pendapat nih. Nah, bagaimana yang lain? Kalau Rai berarti Rai tidak sepakat ya? Bahasa itu dikasih jadi pendekatan. Berarti Rai lebih sepakat bahasa dikasih jadi corak, begitu? Saya tidak mengatakan sepakat atau tidak sepakat, Ustaz. Tapi saya maksudku, menurutku lebih masuk Ustadz kalau dikatakan corak Ustadz, corak lugawi. Hmm. Iya. Adapun mengenai apa yang tercantum dalam makalah kami, karena kebetulan pembuatan makalah adalah pembuatan kelompok Ustadz, jadi dibagi-bagi Ustadz, ada Siapa semua yang membuat bagian-bagian. itu? Siapa yang membuat pendekatan dan siapa yang membuat corak? Coba. Eh, apa Ustaz, tapi eh, yang kebetulan yang sebelumnya membuat kan kebetulan di sini kalau di dalam makalah itu pendekatan logawi ya itu dibuat oleh saudari Nahdia kalau tidak salah yang kebetulan hari ini izin. Hmm. Gitu. Ya, ya. Yang kalau membuat pendekatan sama juga Nahdia juga. Dua-duanya nih Nahdia. Kalau corak Ustaz tidak corak logawi tidak tercantum. Masuk ke Jadi siapa yang di membuat dalam corak makalah itu umum? Siapa yang membuat corak ini? Corak saja. Ada corak corak tafsir fikih siapa yang membuat itu? Tanggung jawabnya siapa? Hmm? Tanggung jawabnya siapa yang membuat corak? Atau Nadia juga? Nadia semua ya? Pendekatan dengan corak dua-duanya Nadia? iya Ustadz yang di metode yang pembagiannya. Gitu. Oke. Kalau begitu saya mau tahu Beding. Siapa tahu saya lagi salah bertanya. Karena oke, coba sampaikan Rai. Masing-masing ini tadi pemakalah penanggung jawabnya apa tadi masing-masing? Coba saya mau dengar. Hmm. Ya. Ini tanggung jawab ini tanggung jawab ini. Coba saya mau saya mau data. Itu yang itu saja dulu kita fokuskan. Sebentar saya arahkan yang tidak ada penanggung jawabnya. Coba Rai apa? Habis siapa tadi yang cewek juga tadi siapa? Coba. Bagaimana pembagian anunya tugasnya? Coba. Jadi untuk poin A Ustadz untuk kayak definisi Jangan bilang poin itu A, langsung eh definisi. Oke, definisi. Siapa? ya Ya, langsung definisi siapa? bagian ya poin A itu saudari Nahdia dengan Hardianti. Oke. Hardis, ada di hardis. Betul hardis ya? Ada di hardis. Oke, hardis ada di. Terus. Kalau poin B
Itu Maka saya sendiri, Ustaz. apa itu poin B? Apa itu poin? Eh, Tunggu, tunggu, tunggu. sejarah. Sejarah. Sales Okta. Oke, terus, terus. Lalu masuk di klasifikasi itu eh, disusun oleh saudara Ray dengan Ardi kebetulan. Hmm, Oke, terus. Karena kemarin yang poin C ini yang direvisi Ustaz. Dan poin D ini yang tidak direvisi Ji. Kebetulan itu urgensi yang sudah sebelumnya juga disusun oleh saudara Ray. Hmm. Hmm. Sudah habis? Iya, Ustaz. Tadi klasifikasi berarti Ray dengan Ardi ya. Iya, Ustadz. Jadi klasifikasi itu metode pendekatan dengan corak. Berarti Ray itu ada di Ray di padi ini. Kenapa teh dibilang Nahdi? Afwan Ustadz, kan sebelumnya itu untuk makalah sebelumnya, waktu di poin A itu kita sudah kasih masuk juga sekaligus klasifikasi di situ. Karena di bagian C itu untuk makalah sebelumnya itu perkembangan. Nah, eh, sekarang dipisah karena kebetulan kemarin masuk Kanta untuk memisah bagian klasifikasinya. Jadi bagian klasifikasi tadi yang sebelumnya di poin A itu dipindahkan ke poin C. Itu penanggung jawabnya klasifikasi Ray. Iya, jadi masuk nih ke bagiannya Ray dan Ardi dan ditambahkan dengan tadi pembahasan tentang tafsir bil ma'sur dengan bil ra'i. Oh, iya, iya. Oke. Berarti kalau tentang klasifikasi Ray gini ya, saya mau dengar dulu Ray, bagaimana cara Anda mengelola, mungkin Anda juga ada bagi kelompok dengan Ardi ya, tapi secara umum klasifikasi, bagaimana Anda mengelola, yang mana metode, yang mana pendekatan, yang mana corak. Apa sebenarnya titik poin inti masing-masing. Jadi kalau metode itu ciri khasnya ini loh. Makanya dikatakan contohnya ini, pembagiannya ini. Kalau pendekatan ciri khasnya ini loh. Makanya saya kasih masuk tadi bahasa atau apa. Kalau corak penekanannya ini loh. Makanya contohnya ini. Coba itu dulu. Apa intisari kenapa dikatakan metode dan ini dikasih masuk contohnya metode ini. Nah, ya. Nah, tadi dikatakan metode itu contohnya yang tahlil mukoron ya, tahlil mukoron ya, yang empat itu ya. Nah, baru bil maksud bil ra'yi masuk di mana dong kalau begitu? Ya, mas bil maksud bil ra'yi tadi berarti saya lihat saya baca di metode tafsir tidak ada, pendekatan tafsir tidak ada, corak tafsir bil maksud bil ra'yi tidak ada. Ada poin khusus dan poin khusus itu apa namanya? Apakah metode, pendekatan, corak atau ada nama lain atau bagaimana? Ini dulu dibahas, jadi dua dulu. Apa itu inti dari metode? Apa itu metode tafsir, pendekatan, corak? Apa sebenarnya intinya? Kenapa dikasih masuk tadi tahlili dan seterusnya? Dan yang kedua, bil masul bil ra'yi masuk di mana dong? Atau dia poin keempat, poin kelima? Bukan metode, bukan pendekatan, bukan corak atau apa istilahnya? Silakan, klasifikasikan dulu, Ren. Hmm. Baik, terima kasih Ustadz. Eh, Jujur kalau sebelumnya Ustadz saya ingin meluruskan bahwa yang membuat materi pada poin C itu mengenai klasifikasi itu sebetulnya yang tugas saya sama Ardi itu cuma di bagian akhir saja Ustadz karena kami hanya Itu, memindahkan apa itu? apa yang sudah Apa ada itu? dalam makalah sebelumnya. Apa itu bagian akhir? Eh, Sebuti. Sebuti. anu Ustadz, perbedaan antara tafsir bil maksud dan bil ra'yi itu saja Ustadz. Oh, itu saja ya. Oh, Iya, ada itu pun yang saja yang kami tersinggung tambahkan. itu sama dengan makalah sebelumnya ya. Iya Saya Ustadz, belum kami revisi. pindahkan. Oke, oke, oke. Namun Dah sudah. terkait ya Ustadz, Oke, lanjut. namun terkait pertanyaan tadi Ustadz, jujur kalau saya diminta untuk berpendapat sepertinya belum bisa Ustadz.
Saya hanya bisa merujuk pada pendapat ulama-ulama atau para mufasir, Ustaz. Iya, aku boleh metading. Boleh nih. Ya, yang apa rujukan tak? Iya, Ustaz. Jujur, Ustaz, bingung juga saya, Ustaz. Mau jujur juga Antara minum. ant- Pendapat satu ulama antara bil masur bil ra'yi itu masuk ke mana? Pendapat satu ulama atau satu buku yang Anda baca atau satu jadi asal juga ada jurnal. Satu jurnal lah. Ya, sudah. Coba, coba, coba. Ini kalau bagaimana, Anda mau Ustaz? pendapat pendapat ulamamu yang Anda kutip atau pendapat bukumu yang Anda kutip ya bahwa bil masul bil ra'yi masuk apa? Nah, itu dulu. Hmm. Masuk apa? Kalau saya mengutip pendapat dari Prof. Kuresia, Ustaz. Apa itu? Kalau bil ma'sur itu menurut beliau adalah eh, metode utama, Ustaz, untuk menafsirkan Al-Quran. Bil ma'sur. Begitu. Sedangkan corak itu Bil menurut ra'yi bil beliau, ra'yi. Ya, bil ra'yi dulu. kalau bil ra'yi menurut Prof. Kuresia pendekatan, Ustaz, pendekatan. Oh, jadi Nah, jadi kalau kalau bil maksurnya itu metode, bir metode utama, ya kan? Bir ra'yinya itu pendekatan. bil ra'yi merupakan pendekatan. Begitu. Iya, karena Betul. iya pendekatan, Ustaz, karena dia menopang. Kalau coraknya, Ustaz, kalau semacam seperti bahasa tadi, Ustaz, logo yang kita katakan tadi itu masuk kepada corak, Ustaz. Gitu, cuma itu. Bahasa corak. Jadi kalau bil maksud atau yang lain bagaimana? Bisa pemakalah, bisa bukan pemakalah. Ada mungkin pendapatnya. Silakan, silakan, silakan. Bagaimana yang lain? Ada yang lain, enggak ada? Mana pendapat yang lain? Sudah tidak ada? Ayo, 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 oh, ayo. Apa Oh, belum. Ustaz? Silakan, silakan. Itu Eh, bagus. Nah, Kalau dari yang saya lihat di makalah yang sudah eh, kami apa tulis bersama, itu di apa Prof. Koresyap, ya mungkin saudari mungkin ini apa eh, lupa mungkin, tapi tidak apa-apa. Jadi di sini yang di halaman 10 itu disebutkan bahwa Koresyap itu menjelaskan eh, bahwa corak itu dibedakan menjadi beberapa jenis, hmm. yaitu tafsir bil ma'sur, bil ro'i, dan sufi. Itu pendekatan. Apa tadi? Corak, Ustadz. Jadi Corak. ketiganya ini termasuk dalam corak. Kenapa dikatakan beliau itu sebagai corak? Karena menurut beliau itu eh, ini merupakan suatu nuansa atau sifat khusus yang mewarnai sebuah penafsiran. Beda lagi tuh, beda lagi nih kalau saya ucapkan dengan anu. Terus, terus lagi. Lanjut, lanjut. Sama Apa, aja kenapa? mungkin, Ustadz. Perlu kita ini namanya berpendapat. Di sinilah dipasti orang beranalisis, ya kan, berpandangan, ya mau serta-serta berhadiah, silakan. Kalau saya Nah,
Kalau saya Ustaz, insya Allah pendapatku di awal Ngomong, tadi bisa kak pertanggungjawabkan nih, Ustaz. Bisa kak apa itu? pertanggungjawabkan. Yang Itu mengatakan ya. bahwa eh, menurut Prof. Shihab bil ma'sur itu adalah metode utama, sedangkan seperti eh, bil ra'yi itu pendekatan karena hanya mensupport Ustaz. Karena eh, Prof. Shihab sendiri berpendapat bahwa dia tidak menolak tafsir bil ra'yi Ustaz. Mana yang lain? Sudah cukup yang lain. Tidak mau nih. Ada Mursaling, ada Hardis, ada Duha, ada Amdar. Amdar mungkin atau apa? Ah, oh, Amdar sing ke toilet ya. Eh, pasti keluar nih karena setengah jam nih. Nah, bagaimana yang lain? Sudah cukup? Sudah tidak bisa lagi sah. No? Oke, sambil menenangkan pikiran Anda, sebelum kita sebentar jawab dan seterusnya, saya minta moderator untuk menunjuk dulu satu orang yang bersalawat ya, supaya tenang-tenang dulu pikiranmu semua ini. Tuh. Apalagi musim-musim CSPNS ini mungkin ini ya. Nah, ya, ya. Itu saja orang ini. Iya, iya. Lulus tidak lulus, ada mis. Yang penting dapat jadi rezeki semua itu. Insyaallah. Ya kan? Tidak akan mati orang kelaparan. Ya. Selama kita masih hidup, rezeki kita dijamin oleh Allah. Bahkan hewan melata pun, wama min dabbatin, ya kan? Nah, itu pasti illa ala Allahi rizquha ya. Oke, silakan moderator tunjuk dulu yang baca salawat, minimal kita dapat sentuhan dan barakah ya, berkah. Silakan Eh, moderator. Baik Ustadz, karena tadi yang non pemateri sudah membaca doa, jadi saya akan persilahkan kepada pemateri untuk membacakan salawat. Mungkin saya akan menunjuk saudara Rey untuk memimpin salawat pada pertemuan kali ini. Pada saudara dipersilahkan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Malah orang moderator tuh, atas malah. ini. Untuk itu mungkin saya mohon agar kiranya semua teman-teman mengaktifkan mikrofon supaya kita selawat bersama-sama. Jadi selawat Badar. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبرسول الله وكل مجاهد الله بأهل البدر يا الله. Terima Sama-sama. kasih. Saya kembalikan kepada Satu kali lagi, satu kali. Sama-sama. Salatullah. سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد الله بأهل البر يا الله. Oke. Kembali Bila ke hadratin moderator. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin, 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 amin. Atau yang lain mungkin masih ada yang ingin bertanya dulu sebelum kita nakodai, ambil alih. Bagaimana yang lain?
Masih ada yang mau ditanyakan atau pemakalah atau yang non makalah atau bahkan moderator, silakan sebelum kita tunaikan ini. Nggak ada Mia. Mursalim, diam-diam lah Mursalim. Amdar, mana Amdar ini? Masih di toilet, kapan ini? Iya, Ah, iya hadir Ustaz di atau ada jalan Ustaz. di jalan lagi, Bu. Tadi toilet ini di jalan lagi. Wah, saya pusing ini. Ah, kok kayak Naruto saja, suka pindah-pindah tempat, cek, menghilang-hilang. Aduh, oke, 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 oke. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu ala rasulillahi wa ba'du. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Puji syukur kepada Allah dan terima kasih atas salawat yang disampaikan dan pemakaran dari kelompok ini. Tinggal saya arahkan nanti, saya minta tolong makalah ke depan siap-siap ya. Dalam bentuk artikel. Kemudian saya melihat tadi tidak bukan tadi ya, 2 minggu yang lalu tidak ada yang ambil birroi ya. Nah, siapa tahu ada yang mengambil itu birroi atau ada yang mau ganti judul birroi yang agak lebih mudah. Ya, siapa tahu ada yang ambil politik atau apa tadi itu konteks konteks ya kontekstual atau yang kontemporer itu agak agak susah. Nah, bisa ya, bisa Anda mengambil apa ini? Mana kemarin itu pembagian ini. Bisa Anda ambil misalkan ini ya, Rukmana dengan Mursalim kalau atau Baya Rai atau Oda juga Lugowi. Kalau tetap mau itu silahkan. Tapi kalau ada yang mau mengambil tahlili, tahlili saya lihat masih kosong. Ada yang mau mengambil birroi juga masih kosong. Karena tafsir-tafsir yang Anda akan bahas ini, sufi fikih, itu kan semua ruang lingkup bil birroi semua itu. Ya, oke. Dan Rukmana yang bahas tentang konteks, ya, konteks, ingat baik-baik. Silakan Anda mau eh, ambil itu, silakan pilih nanti eh, tafsir-tafsir konteks atau kan tafsir-tafsir modern yang ingin Anda ambil itu, apakah misalkan semantiknya Toshihiko Izuzu, ya kan, atau tafsir maqasid atau tafsir makna kumagzah, ya kan, nah, atau apa, jadi harus ada nanti Anda pilih, atau ada yang tertarik sama semantiknya itu, semantik yang modern itu tadi, ya, ya semantik itu tadi, semantik-semantik yang modern itu boleh. Nah, dan seterusnya. Ya, oke. Jadi bisa Toshihiku Izuzu, bisa juga tadi tafsir Makosi, makna Magza atau apa, boleh. Yang penting tetap dalam ruang lingkup mazhabut tafsir dan manahijut tafsir ya. Oke, oke. Kecuali Anda sudah yakin, silahkan. Saya hanya memberikan pilihan kalau mau ya. Tapi kalau tidak ada yang mau tahlilin, tidak apa-apa juga. Ada yang tidak mau bahas bil juga, tidak apa-apa. Nah, yang penting Anda kuat ini ya. Misalkan Mursalin, Anda memang kuat tafsir politiknya ya. Dan sudah tahu tafsir politik apa-apa saja dan bagaimana cara kerjanya. Begitu pula tafsir kontekstual, tafsir bayani, lugawi, dan harus membedakan ini. Oda dengan oda dengan rai, yang mana itu tafsir lugawi, yang mana itu tafsir bayani, walaupun sama-sama nuansa bahasa, atau ada yang mau mengambil itu tadi tahlili birro'yi atau ada yang mengambil semantiknya tasyihizuko, ya kan itu kan termasuk bahasa juga itu semantik, ya kan, atau tafsir makosid atau ada yang mau mengambil makna kumakza dan seterusnya ya. Silahkan ya, silahkan. Saya tunggu 1 kali 24 jam kalau ada perbaikan-perbaikan supaya kita fixkan ini ya. Oke, itu namanya berkembang orang, berkembang. Jadi
Jangan cuma RPS lama yang kita ikuti, tetapi dikembangkan lagi RPS yang baru atau judul yang baru supaya tidak mirip-mirip. Ya, nah, misalkan Anda ambil salsa tafsir fikih, saya yakin itu banyak itu tafsir fikih. Jadi Anda harus ambil apa kira-kira variabelnya tafsir fikih itu, ya. Atau mungkin kalau banyak di tafsir fikih, Anda ambil tafsir satu tafsir, sampel tafsir, ya sampel tafsir, ya sampel tafsir. Misalkan apakah Qurtubi, Qurtubi mungkin banyak sekali. Yang jarang itu mungkin Ilqiyah al-Harras atau al-Jassas atau tafsir fikih lainnya yang Anda ambil sebagai contoh. Misalkan judulnya begini, eksistensi tafsir fikih dalam tafsir al-Jassas. Nah, berarti Anda memadukan apa itu tafsir fikih, cara kerjanya dan sebagainya, dan Anda mengkhususkan contoh cara kerjanya di tafsir al-Jassas. Bisa begitu. Ya, atau cuma Anda mau fikihnya saja secara umum. Boleh. Tapi lagi-lagi lihat jurnal yang Anda gunakan dan penelitian yang Anda gunakan, ada tidak hal yang barunya. Ya, kalau masuk di jurnal itu harus ada hal barunya. Ya, misalkan itu tadi, fikih sudah banyak, ambil Qurtubi juga banyak, tetapi hal barunya Anda hanya memfokuskan Al-Jassos. Oke. Kemarin ada yang mengajukan judul, Qiraat 7, Qiraat 10 sudah banyak. Tapi ada yang mengambil, saya hanya memfokuskan dan ada ciri khasnya itu kiroatnya Bukhari dan Muslim dalam tafsir Bukhari dan Muslim. Jadi dia memadukan antara kajian tafsir yaitu kiroat dengan kajian hadis di Bukhari dan Muslim. Dilihat bagaimana aspek sanatnya, rawinya dan sebagainya, kiroatnya yang ada di kitab tafsir Bukhari dan kitab hadis Bukhari dan kitab hadis Muslim. Oh, oke. Kalau itu bisa. Ada hal yang ada hal yang berbeda ya atau hal yang baru. Saya minta, saya tunggu ya silakan saya tunggu 1 kali 24 jam keyakinan Anda dan paling lambat hari Jumat akan datang saya mau lihat judul lengkap dari tema atau subtema yang Anda buat ya. Misalkan itu tadi eksistensi tafsir fikih dalam tafsir Al-Jassas. Saya mau lihat dulu judul lengkapnya semua. Sambil di hari Ahad atau 1 hari sebelumnya sudah ada yang tampil, siapa yang pertama tampil? Duha mungkin pertama tampil ini. Kalau tetap Maudu'i ya, berarti bisa tampil pertama di hadapan saya, tapi yang terakhir itu nanti tampil di hadapan Prof ya untuk melihat bagaimana perkembangan artikel Anda. Sekaligus kita berikan masukan, saran dan seterusnya. Sampai saat ini sebelum kita masuk materi, saya masih pengantar secara umum, gambaran umum. Ada yang ingin bertanya dulu tentang makalah dan isinya, atau tentang tugasnya, atau sudah dimengerti semua? Kita sekarang kan diskusi. Jadi tidak ada yang bilang otoriter, diktator, atau apa ya. Nah, coba. Ada yang ingin bertanya, atau ada yang ingin berikan tanggapan, tambahan, atau sudah dimengerti, atau masih ada yang bingung perkataan saya? Saya izin Ustadz. Izin, mau izin apa? Silakan. Izin ke Tadi toilet atau izin? Oh, izin izin bicara. bertanya. Oh, Ya, izin bertanya. Silakan, silakan. eh, karena ini kan Ustadz arahan tak kemarin teman-teman semua harus terpublikasi semua minimal Sinta 5 Ustadz. Hmm. Eh, Seperti saya ini kayaknya tampil di urutan 12 Bayani Ustadz. Tentunya mungkin bukan kita yang mengajar nanti Ustadz. Hmm. Pertanyaanku Ustadz, kira-kira kalau mau dikirim ke kita Ustadz minta untuk kita yang cekkan semuanya Ustadz kesalahannya segala macam bisa Ustadz. Bisa juga ke saya, bisa juga dosen pengampu boleh. Tetap saya mengawasi. Makanya kalau Anda kirim di grup, bisa saya juga tetap turniting. Itu loh, berapa hasil turnitingnya ini kemarin? Bukan kemarin, yang terbaru ini, yang terbaru. Tetap, karena artikel yang bagus. Sudah lumayan ini. Turnitingnya sudah 20%, sudah lumayan ya. Sudah lumayan. Tetap bisa, bisalah dikontrol, bisalah dibantu, boleh. Ya. Nah, Oh iya tetap Ustadz.
pun nanti di kelas ada prof yang bisa, bisa. Tapi ingat, apalagi di pertemuan-pertemuan akhir, hati-hati, jangankan sudah submit, minimal sudah ada LOA-nya atau bahkan sudah publish ya. Jadi ini yang awal-awal presentasi enak sih. Alasannya baru diedit Ustaz, baru dibuat, baru diperbaiki, baru ingin tahapan finishing. Oke. Tapi ingat, di tahap kedua, mulai dari pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-16, sudah berhadapan dengan Prof. Nah, siapa tahu beliau, itu Irfan itu tidak narah kapan artikel, publish. Ya, siapa tahu ya. Ingat, kita sudah bulan lalu itu ya, awal bulan itu sudah anjurkan Anda untuk siap-siap. Apalagi kalau penampilan pertama besok sudah submit, lebih bagus lagi. Ya, sudah bahkan ada LOA-nya sudah diterima. Ya, jadi siapa tahu ya silakan pilih-pilih memang ini. Sudah dapat nih jurnal-jurnal ini yang lain? Belum? Belum dapat jurnal-jurnal yang lain belum? Atau belum cari memang? Belum sempat cari-cari? Nah, jadi saya kasih kalau Indonesia Timur itu yang ada prodi tafsirnya itu selain UIN Alauddin Makassar, yang ada prodi tafsirnya UIM Al-Ghazali ada. Oke, kemudian entahlah ada jurnalnya atau tidak ya. Yang ada prodinya lagi tafsir itu Palopo tentunya, Bone ada, Majene ada, Sinjai, Sinjai juga ada. Sinjai juga ada jurnalnya. Apalagi Palu, Gorontalo, Man- Manado, Kendari, ada semua tafsirnya itu, prodi tafsirnya. Sampai Ternate ada. Kalau Sorong tidak ada kalau nggak salah prodi tafsir. Ya, sampai Ternate saja yang ada kalau daerah Indonesia Timur. Kalau Indonesia Barat lebih banyak lagi ya. Di Jawa lebih banyak lagi. Mulai dari Surabaya, Jogja, Malang, Jakarta, sampai di Sumatera tentu lebih banyak itu ya. Nah, silahkan. Nah, silahkan Anda sambil belajar untuk publish. Publish ya. Nah, apalagi Anda berminat dosen, Anda berminat menjadi guru atau penghulu ya. Pasti sedikit banyaknya itu Anda disuruh untuk menulis atau membawakan seminar ya. Itu mengasah bakat Anda. Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Eh, Pembagian tentang yang mana masuk metode, yang mana masuk pendekatan, dan yang mana masuk apalagi satu tadi corak, ya itu bukan hal yang baru. Dari dulu sudah dibahas dan saya harus bawahi sampai saat ini tidak 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 sependapat, ya beda-beda. Tapi minimal karena kajian tentang metodologi tafsir ini ya, merupakan satu bab dalam penelitian saya di pasca sarjana 12 tahun yang lalu ya, dan alhamdulillah sudah disetujui oleh minimal 7 orang, apakah promotor, 3 promotor dan 3 penguji, tambah 2 eksternal berarti 7 ya, dan seterusnya sudah saya pertahankan apa alasannya masing-masing. Nah, dari berbagai pendapat itu dan banyak referensi itu. Nah, tapi sebelum saya jelaskan apa kesimpulan dari hasil penelitian saya dan sudah disepakati kemarin, walaupun saya akui penguji dan penguji dan pembimbing itu hari ada yang pro dan ada juga kontra, tetapi karena saya punya referensi ya lebih daripada 50 referensi metodologi tafsir saya bisa bandingkan, dan seterusnya sehingga saya bisa mempertahankan dan diberikan cum laude ketika itu. Sebelum itu saya ingin menjelaskan dulu ya. Jadi kenapa mereka semua para pakar kita, beliau-beliau ini beda pendapat? Tapi sebelumnya, apakah suara saya kedengaran jelas? Karena Iya, sudah Ustaz. bunyi Jelas, mesti ini. Ustaz. Sudah jelas Jelas. ya. Iya, depan rumah saya pas mesti bilang. Oke, karena pada mulanya mereka berbeda. Yang mana itu definisi metode tafsir. Oke, mereka juga berbeda. Apa itu definisi pendekatan tafsir?
dan mereka juga berbeda apa itu corak tafsir. Satu. Maka mereka berbeda dari awal sehingga akhirnya pasti beda. Sudah, satu. Yang kedua, mereka juga beda memahami cara kerja dari tahlili CS, tahlili CS ya, dengan cara kerja bil maksul bil ra'i CS, sehingga ketika mengambil benang merah atau intisari, mereka semua para expert ini beda tanggapan bahwa bil masul bil ra'yi itu cocoknya pendekatan. Bil masul bil ra'yi itu cocoknya metode. Tahlili ijmali cocoknya metode. Tahlili ijmali cocoknya pendekatan karena beda beda pemahaman ya tentang cara kerja tersebut. Nah, itu dulu. Makanya ada mengatakan tahlil CS itu adalah metode. Tahlil CS itu adalah pendekatan dan seterusnya. Ya. Tapi sebelum saya jelaskan, yang ingin saya luruskan di makalah ini adalah urutannya, ya. Jadi kita dari Al-Qur'an itu agama Islam dirasa Islamiyah secara umum, kita dari dulu diajari itu menghafal secara tertib. Contoh menghafal Al-Fatihah. Tidak boleh itu waladdallin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ar-rahmanir rahim. Tidak boleh kan? Kita disuruh memang untuk menghafal secara tertib. Ya kan? Oke. Begitu pula ketika kita sholat, takbir dulu, dan seterusnya diakhiri dengan salam. Harus tertib. Tidak ada itu bilang, sujud dulu, baru takbir, takbiratul ihram. Tidak itu, kita harus tertib. Ah, makanya ini tahlil CS. Saya lihat tertibnya ini beda dengan beberapa atau jumhur tulisan yang lain. Ya, dan ini sangat beda. Kenapa sangat bedanya? Baru saya lihat begini tertibnya. Kalau yang aneh memang saya memang berpendapat. Yang mana duluan? Tahlili atau ijmali? Kalau ulama yang mengatakan ijmali duluan, sebagaimana dalam tulisan para pemakalah ini, ya, ijmali duluan ya ditulis ya. Kalian salah tadi yang saya baca. Ya, betul ya. Di halaman 25, ijmali duluan ya. Betul. Dari aspek historis, dari aspek awal, memang ijmali yang pertama. Ya, ijmali pertama yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW. Iya ya, tapi ada ulama yang mengkategorikan seperti Al-Farmawi. Yang pertama itu adalah tahlili. Pertanyaannya, ijmali kan cara Nabi menjelaskan. Begitu pula sahabat ijmali, awal-awal itu ijmali. Ya, tapi kenapa Al-Farmawi tahlili yang pertama, ijmali yang kedua? Karena Al-Farmawi melihat periode tadwin. Nanti dihitung periode tadwin. Sebelumnya belum ada kitab tafsir. Yang ada adalah tafsir secara verbal. Ya kan? Tafsir secara verbal, apa yang dimaksudkan secara verbal? Secara lisan. Berarti belum di dalam bentuk kitab. Nah, jadi kalau Farmawi melihat kitab tafsir yang ada, yang pertama itu adalah tahlili. Memang tahlili. Makanya At-Tabari CS itu yang pertama tahlili. Jadi kita tafsir yang pertama ditulis, dicetak oleh ulama kita, itu memang adalah nuansa tahlili. Baru pertengahan-pertengahan seperti tafsir Jalalain, ijmali. Jadi begitu. Jadi tentang urutannya saja dulu ini beda pendapat. Kalau ijmali dikasih awal karena melihat memang yang pertama betul ijmali. Tapi kalau ulama melihat sudut pandangnya, kategorinya itu adalah apa tadi? Berdasarkan kitab tafsir atau penulisan, ya betul. Starting pointnya yang pertama adalah tahlili. Ini saja tidak sepakat. Ini saja tidak sepakat. Tetapi jumhur itu memang rata-rata kalau kita melihat Farmawi, kita mengawali dari tahlili. Tahlili. Kenapa? Kalau ijmali Nabi Muhammad ijmali. Kemudian penulisan seperti At-Tabari CS itu tahlili. Kemudian apa lagi? Jalan lain ijmali lagi. Berarti ulang lagi ijmali. Ya kan? Tak ulangi lagi ijmali begitu. Nah, makanya saya lebih cenderung yang pertama itu tahlili. Tapi sayangnya ini ya, Rai dan kawan-kawan, yang aneh saya lihat itu, yang aneh,
Kenapa maudhu'i duluan daripada muqaran? Ini baru pertama kali saya baca begini. Kenapa? Ataukah ini pendapat makalah atau mengutip sebuah buku atau sebuah artikel? Dan artikel itu semoga artikel tafsir Ji. Siapa tahu dia bukan dari prodi tafsir, istilahnya sembarang gitu, sesuai dengan tertibnya. Ah. Sama kalau Anda menghafal, mohon maaf, Anda menghafal mazhab. Hafal juga secara tertib. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Asy-Syafi'i dengan Ahmad. Harus itu tertib hafal kalau Imam mazhab. Saya ulang, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Itu urutannya. Karena Abu Hanifah pertama mengajarkan kepada Imam Malik. Imam Malik mengajarkan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengajar Imam Ahmad. Begitu urutannya. Nah, sesuai dengan historisnya. Ya. Dan seterusnya. Jadi, saya mau tanya dulu. Kenapa ini maudhui duluan daripada muqarrar? Dari aspek kitab tafsir, ya, lebih dahulu itu ditulis kitab tafsir dalam bentuk muqarrar. Maudhui itu abad 20, Pi. 1900 ke atas, Pi. Ya. Sudah sampai 1 abad yang lalu, baru-baru ini beberapa puluh tahun terakhir. Sementara Muqarran sudah lebih lama. Nah, coba, apa alasan penulis meletakkan maudhu'i duluan daripada Muqarran? Apakah istilahnya acak ji atau apa ada alasannya? Seperti tadi tahlil dengan ijmal ada alasannya. Silakan, ada mungkin pemakalah yang mau ingin menjawab dulu. Ada atau mau komen? Afwan Ustaz. Salsa, Eh, silakan. saya kebetulan ini dari salah satu referensi dan saya ikuti Ji seperti itu urutannya Ustaz. Jadi kan saya ini kutip, saya masukkan ini ke bagian munculnya sejarah munculnya ini metode tafsir. Nah, dari situ eh, saya kutip salah satu ini Muncul atau salah jurnal? satu salah satu jurnal yang metode tafsir. Jadi perkembangan metode tafsir Oke, oke. mengikuti warna ataupun cara mufasir dan kebetulan urutannya seperti itu. Jadi saya juga tidak rubah. Oh iya, iya. Tidak merujuk juga di rujukan yang lain urutannya, ya. Iya, Nah, boleh-boleh saja. Boleh. Secara metodologi boleh-boleh saja. Kalau kita lihat kalau hadis ini ya, ini mina bilang ulama kalau kan kita ini jurusan tafsir hadis ya. Jadi ini mina bilang ulama kalau namanya riwayat syaz. Riwayat syaz kalau ulama. Kalau hadis hadis syaz. Apa misalkan hadis syaz? Janggal, agak janggal. Jumhur mengatakan begini. Ada satu riwayat mengatakan begitu. Contoh, ada sab'atu yuzilluhumullahu. Ada 7 golongan yang dapat naungan Allah. Ya kan? Di antaranya itu orang yang bersedekah tangan kanannya, tangan kirinya tidak melihat, tangan kirinya tidak melihat. Biasa dengar ini hadis. Ya, saking ikhlasnya dia, tangan kanannya bersedekah, tangan kirinya tidak melihat, tidak mengetahui. Ada satu riwayat yang saya dapat, tak paleki. Tangan kirinya yang bersedekah, tangan kanannya yang tidak tahu. Mungkin kapan kidal gitu ya, atau bagaimana? Tidak tahu itu. Nah, tapi jumhur yang lain, yang kanan, istilahnya kan ini juga kanan istilahnya yang baik-baik ya. Walaupun kita bersedekah kasih orang fakir miskin, ya kan? Masa kiri tak kasih orang, ya kan? Bagaimana? Biar mam itu orang miskin kalau kita kecuali kita di motor, tangan kanan tak menggas ya, tangan kanan tak menggas. Paling-paling kalau kita mau kasih tangan kiri, tapi ini kiriku. Kan begitu. Kita sopan saya. Sama dengan hadis ini. Kenapa ini ada satu hadis yang saya dapat. Tangan kiri menyumbang, bersedekah. Tangan kanannya tidak mengetahui. Itu namanya riwayat syaz. Yang penting intinya kan sama-sama di sedekah. Tapi urutannya agak lain-lain. Ganjil itu. Syaz namanya. Ya. Silakan nanti dibandingkan beberapa referensi yang lain. Jadi mungkin Anda baru semester berapa? 2 ya. Jadi sekarang masih di awal-awal dalam mengkaji materi, nanti juga membuat tesis. Jangan bilang satu tesis, ini di kitab suci yang saya ambil. Bukunya di Quraisy Shihab, bukunya di ini. Semua aku ambil.
Pertanyaannya, Anda kajian kitab atau kajian literasi, literatur, pustaka? Kalau pustaka berarti jangan bedakan cuma satu kitab. Apalagi kalau tematik, maudhu'i, ya kan? Berarti yang penting kita tafsir, ambil. Anda miliki, oke, aslinya, cetakannya atau PDF-nya, atau di Maktabah Syamilah, baca, kutip. Kecuali tadi, apa? Perspektif tafsir Al-Jassos. Baik, kalau Anda pernah baca kitab tafsir Al-Jassos, ada itu di Maktabah Syamilah juga itu, tafsir Al-Jassos. Ya, nah, berarti memang fokusnya tafsir Al-Jassos. Oke, oke, tafsir Al-Jassos. Tapi juga mungkin sekunder perbandingan, mungkin 5% 10% ada tafsir yang lain. Al-Qurtubi sebagai perbandingan, tafsir Al-Qiyah Al-Harras sebagai perbandingan sama-sama fikih. Tapi yang utama 90% tafsir itu. Nah, itu namanya kajian kitab. Tapi kalau kajian tematik, apalagi kajian metodologi, jangan cuma satu. Dibandingkan yang lain. Ya, dibandingkan yang lain. Oke. Karena sudah selawat, kesimpulannya saya ambil dari berbagai musim buku, misalkan dari pembimbing saya, Pak Kiai Mustami di jurnalnya, ya kan? Diambil juga dari Fatmawi, diambil juga dari Al-Ansori dan beberapa yang saya ambil, saya mengambil kesimpulan bahwa terutama dari Ansori itu saya juga sangat sepakat kalau yang metode itu tahlili CS. Metode tafsir itu tahlili CS, tahlili, jemali, mukoran, maudhu'i. Kalau pendekatan itu bil maksur bil ra'yi. Pendekatan bil maksur bil ra'yi. Walaupun betul ada yang mengatakan pendekatan itu ada juga pendekatan yang menurut pakar yang lain yang dimaksud pendekatan tahlili. Ada bahkan yang masuk pendekatan itu tadi ilmu bahasa, ilmu ini ada. Kalau corak itu nih, corak fikih, corak sufi, ada ijtimai, itu namanya corak dan seterusnya. Bahkan adanya itu namanya corak haraki, pergerakan atau corak politik, ya, dan seterusnya. Itu dulu. Cuma ingat, pendekatan kitab tafsir ada juga namanya pendekatan tesis. Kalau pendekatan tafsir yang saya katakan tadi, bil masur atau bil ra'yi. Bahkan ada satu yang mengatakan, ada juga bil isyari. Nah, nanti kita jelaskan itu. Kenapa ada dua lagi dibagi, kenapa ada ulama membagi tiga lagi. Apa titik kelemahan dan keterbatasan masing-masing. Tetapi, ada juga pendekatan namanya di karya tulis ilmiah. Kalau pendekatan karya tulis ilmiah, Anda menulis tesis, pendekatan yang Anda pakai, pendekatan tafsir, pendekatan ilmu fikih, pendekatan, misalkan apalagi teologi. Berarti yang dimaksud dalam tesis, pendekatan adalah ilmu yang Anda pakai. Kacamata ilmu, sudut pandang ilmu yang Anda pakai, tentu karena Anda prodi tafsir, berarti pendekatan tafsir yang pertama. Ya. Tapi lagi-lagi ada juga dosen atau doktor tafsir. Kalau nanti Anda dibimbing atau diuji, tidak mau itu pendekatan tafsir yang pertama. Ya, letaknya di mana? Letaknya tidak ada. Tidak ada letaknya. Anda kan sudah perlu tafsir. Sependekatan tafsir lagi, nasani itu, nasani. Ada bilang begitu. Ada mengatakan tidak, tapi jumhur rata-rata, iya, kami di antara 17 doktor atau profesor tafsir di Pasca itu, rata-rata, ya, namanya Anda prodi tafsir, pastilah pendekatan tafsir harus yang pertama. Tapi ada mungkin satu atau dua orang, ya, itu mengatakan tak usah pendekatan tafsir itu, ya, ada begitu. Makanya nanti dilihat promotornya yang jadi yang lain ikut itu, ya. Nah, itu ikut. Makanya yang jadi masalah kalau baku debat nanti. Nah, itu yang jadi masalah. Para pembimbing berdebat. Nah, itu ya. Makanya kami juga berusaha supaya pembimbing Anda itu bukan yang baku tanda kutip, baku bombe dalam ilmu pengetahuan atau baku beda pendapat dalam ilmu pengetahuan. Sisa itu kodongan, ya. Kalau ada yang begitu, apa boleh buat? Bisa diganti pembimbing atau apalah jalan tengahnya, ya. Begitu. Ya, jadi ada pendekatan tafsir, yaitu tadi bil masul atau bil ra'yi atau tambah lagi bil isyari. Ya, oke.
Kemudian, tapi kalau pendekatan tafsir dalam tesis, nah itu tadi kalau pendekatan tafsir dalam kitab tafsir, ya. Tapi kalau pendekatan tafsir disertasi, oke, yang dimaksud itu adalah apa ilmu yang Anda pakai. Nah, bagaimana sampai saat ini suara saya kedengaran atau sudah tidak jelas lagi? Atau mungkin headset saya sudah lowbat atau bagaimana? Masih jelas nih suaraku atau tidak nih? Masih Ustaz. Masih. Masih jelas, Masih ya, nih? Ustaz. Masih ya begitu ya. Oke. Tadi dikatakan bil isyari termasuk pendekatan atau tidak? Kalau yang mengatakan bukan pendekatan, cuma dua itu bil masuk bil ra'yi, berarti yang mendefinisikan bil ra'yi include di dalamnya isyari. Jadi kalau apa itu bil masuk riwayat. Apa itu bil ra'yi? Berarti pendapat-pendapat di bawahnya tabi'in. Ya kan? Oke. Baik pendapat secara akal maupun secara kolbu. Tapi kalau ada membedakan, beda di ro'i, beda isyari, di ro'i itu khusus akal. Bil isyari itu khusus kolbu. Ya. Kalau cuma dua, bil masuk itu riwayat, bil ro'i berarti bukan riwayat atau pandangan seseorang. Apakah pendapatnya itu dari akal atau pendapatnya itu dari kalbu? Yang penting pendapatnya orang. Ya, bukan sahabat, bukan nabi, bukan tabiin. Yes. Ya, nah itu, ya, itu yang saya maksud. Jadi bisa dibagi dua, bisa dibagi tiga. Nah, kalau dibagi dua, berarti birro'yi adalah bukan hanya pendapat biasa, tetapi bukan riwayat dari tabiin, sahabat dan seterusnya. Tapi kalau Anda bagi tiga, berarti birro'yi memfokuskan pendapat ulama khusus dari aspek logika akalnya. Kalau birro'yi berarti dari aspek kolbunya atau intuisi namanya. Intuisinya, ya. Boleh. Kalau saya lebih cenderung pendapat membagi tiga. Suka membagi tiga. Tapi ada juga bagi dua tidak apa-apa. Ya, kenapa? Karena memang disertasi saya adalah tafsir isyari. Tafsir isyari. Ya, tafsir isyari. Makanya kalau Anda membahas tentang tesis atau bahkan disertasi tentang isyari atau tentang kiroat, kemungkinan besar saya pembimbing atau saya penguji Anda. Ya, seperti kemarin ini S3 ada tentang kiroat, semuanya pasti saya bimbing atau semua saya pengujinya. Tinggal disilang, ada yang saya pembimbing, ada saya penguji. Kalau tentang kiroat, kalau tentang sofistik begitu juga. Tafsir isyari atau kajian kitab pasti kemungkinan besar kita berhadapan. Ya, karena rata-rata dari 17 itu orang kami ini tafsir, rata-rata kajiannya itu tematik, rata-rata tematik. Tapi saya mengambil kajian khusus bukan tematik, yaitu kajian eh, metodologi isyari. Metodologi isyari. Kalau Prof Musing itu kajian living, kajian lapangan dia. Makanya semester 3 pasti Anda diajar, insya Allah pasti Anda diajar Prof Musing kajian living Quran. Ya, nah itu kayak semua ada spesifikatnya masing-masing. Tapi semua juga tahu ji ya. Bukan berarti yang kaji ini, tetapi masing-masing. Istilahnya kalau dokter, dokter umum, dokter spesialis, ada lagi spesialisnya lagi, ya gitu ya. Dan seterusnya. Wih, astagfirullah, sudah azan ini ya. 10 menit sudah azan. Ini kita anunya ini. Sudah berapa kali saya bilang ini Amdar dan semua ya. Siapa tahu mau di cepat 10 menit sebelumnya atau apa. Tapi karena tidak ada di respon, berarti begini paling apa boleh buat. Kita lebih cepat 10 menit kalau begini ya. Karena sudah azan juga, belum kita siap-siap apa komat lagi dan sebagainya ya. Ada mungkin pertanyaan sebelum kita tutup? Ayo, kurang lebih begitu. Makanya di awal-awal itu empat itu ya tahlil CS, pemakalan bagian kelompok kedua bil maksul bil ra'yi, part ketiga itu corak. Part ketiga itu adalah corak. Itu nih yang nuansa-nuansa keilmuan itu. Filsafat kah, tasawuf kah, fikih kah, ada bijitima'i kah, dan seterusnya dan seterusnya. 10 menit sebelum kita tutup, ada mungkin yang ingin bertanya dulu atau bagaimana? Adakah? Tapi Ustaz Silakan. izin bertanya.
Eh, Ya. jadi artikelnya ini Ustadz, yang dibahas itu difokuskan pada prosedur metodologinya atau kita cari ayat menggunakan metodologi itu kayak saya Ustadz menggunakan maudhui atau prosedurnya yang dibahas Ustadz, yang difokuskan. Kita bahas, kita fokuskan, terserah kita mau apa. Tadi Anda singgung ayat. Boleh ayat. Misalkan kajian, kajian tayammum dalam kitab tafsir itu tadi, Qurtubi atau Al-Jassas, suatu perspektif, metodologi atau tafsir tematik dengan pendekatan dengan pendekatan tafsir fikih. Nah, misalkan dengan pendekatan tafsir fikih. Kalau begini boleh juga. Boleh juga. Berarti Anda bukan hanya kitabnya khusus ayat-ayat atau tema tentang tayamum. Nah, misalkan. Bisa ambil fikihnya, Anda mengambil juga atau kajian tematiknya. Kajian tematiknya boleh. Iya kan? Misalkan kemarin ada yang saya uji promosi pemikiran bukan kepemimpinan, konsep kepemimpinan menurut Sayyid Qutb. Berarti ada temanya, dia bisa tematik kepemimpinan, tetapi khusus dalam kitab tafsir Sayyid Qutb saja, fi Zilalul Quran, bukan tafsir yang lain. Boleh begitu. Ini juga bisa sebagai calon-calon di tesis Anda. Ya, siapa tahu bisa Anda menjadi kajian tesis, atau kalau Anda sudah punya kajian tesis, siapa tahu Anda bisa berbagi, bisa kasihkan kepada teman Anda atau siapa, ya, dan seterusnya, ya, bisa begitu, bisa. Jadi bisa ayatnya, bisa ada kajian perspektif kitabnya, atau murni metodologi, misalkan paradigma baru, tafsir bil maksur. Paradigma baru. Berarti kalau begini, Anda harus mengkaji paradigma lama dulu, kemudian Anda bongkar, dan Anda rumuskan paradigma baru. Kalau ini kajian S3 sebenarnya, atau kajian doktor dan profesor. Ya, tapi kalau bisa juga, itu. Tapi ini agak berat kalau begitu, paradigma baru. Berarti Anda betul-betul mengumpulkan 10-20 kitab-kitab metodologi tafsir tentang bagaimana itu bil maksur, Anda kumpulkan, Anda bongkar, ya kan? Anda pelintir, kemudian Anda rumuskan apa barunya. Nah, yang mana lebih tepat. Nah, dan seterusnya, ya. Jadi silakan, boleh ada tema tertentu, ayat tertentu, kitab tafsir tertentu. Yang penting Anda hubungkan dengan metodologi tahlilika, ijmalika, maudu'ika, apalagi, atau pendekatan bil masur, bil ra'ika, atau corak corak isyari, corak sufi, corak apakah, dan seterusnya. Yang penting ada nuansa yang bisa Anda hubungkan distingsinya atau hubungannya dengan hal yang baru, dengan penghubungannya dengan mata kuliah kita. Boleh-boleh saja. Makanya saya tunggu hari Jumat paling lambat, apa judul lengkap Anda? Apa judul lengkap Anda? Ya, apakah ada nuansa tafsirnya, ada nuansa judul tertentu permasalahannya, ada nuansa kitab tafsirnya, atau umum saja Anda bahas, terserah. Tapi ingat, pertanyaan pertama saya adalah, sama kalau mengajukan judul, kira-kira apa hal yang baru dari penelitian Anda, calon penelitian Anda. Ya, ya, sedikit lagi begitu. Ya, bagaimana? Sudah 4 menit lagi sebelum jam 12. Sudah cukup atau kita tuntaskan? Hmm. Sudah ya? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iya, 4 menit menjelang sholat duhur. Mari kita tutup sama-sama dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau begitu saya minta paling. Ya, kita percepat 15 menit sebelumnya. Nah, saya minta. Kalau mahasiswa disuruh dia pilihan biasa tidak mau memilih. Saya minta paling supaya 15 menit sebelumnya. Nah, ini namanya dilema. Kita cepat 4 menit, nanti dibilang korupsi waktu. Mau pas-pas jam 12, tidak tepat waktu. Ustaz Dede baru tidak tepat waktu. Dari mana nih kita maju mundur kena ini dibilangi korupsi waktu kena, dibilangi lagi Ustaz tidak sholat kena. Bagaimana sih? Bagaimana? Makanya kita harus akal-akali, jangan dianu sama waktu. Kita yang mengatur waktu. Ya, nanti kita masuk 15 menit sebelumnya. Nah, ya. Oke, terima kasih kita bertemu karena Allah dan kita juga berpisah karena Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Kasih wabarakatuh. Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz atas infonya. Bisa diperbaiki. Ya, saya tunggu jurnal.